Tragedi 1965 merupakan salah satu episode kelam dalam sejarah Indonesia. Ditandai dengan pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, atau mereka yang dituduh terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Salah satu pemicu utama tragedi ini adalah provokasi horizontal yang dilakukan oleh PKI yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi dan polarisasi politik untuk memperluas pengaruhnya. Video ini bertujuan menggambarkan bagaimana provokasi tersebut memicu konflik sosial yang berujung pada kekerasan massal, sekaligus menjadi pelajaran bagi para politisi agar tidak memanipulasi masyarakat demi kekuasaan. PKI tumbuh subur di Indonesia pada era 1950-an hingga awal 1960-an, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan rendah. Berdasarkan data pemilu 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara, sekitar 6,2 juta pemilih, menjadikan partai terbesar keempat di Indonesia. Dukungan ini terutama datang dari petani miskin, buruh, dan masyarakat pedesaan yang merasa terpinggirkan oleh ketimpangan ekonomi. PKI memanfaatkan ketimpangan ini dengan menjanjikan reforma agraria dan keadilan sosial yang resonan dengan aspirasi masyarakat bawah. Namun, keberhasilan PKI ini juga diiringi oleh strategi politik yang agresif. Setelah pemilu 1955, PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, PKI mulai mengadopsi pendekatan revolusioner, terinspirasi oleh model revolusi komunis di negara-negara lain. Strategi ini mencakup mobilisasi massa, propaganda, dan kadang-kadang tindakan provokatif yang memicu ketegangan sosial. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan UUD 1945 dan menerapkan sistem presidensial. Dalam konteks ini, Soekarno memperkenalkan gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme sebagai upaya menyatukan berbagai elemen masyarakat. Namun, ide ini justru memberikan ruang bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya di bawah perlindungan politik Soekarno. PKI memanfaatkan Nasakom untuk memperkuat posisinya di pemerintahan, militer, dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi pemicu konflik adalah Undang-Undang Land Reform 1960 yang bertujuan mendistribusikan tanah kepada petani tak bertanah. Namun, implementasi kebijakan ini oleh PKI seringkali berlangsung sepihak dan agresif. Kader-kader PKI, terutama melalui organisasi seperti Barisan Tani Indonesia, BTI, melakukan aksi sepihak dengan merampas tanah-tanah milik individu atau kelompok yang dianggap sebagai tuan tanah. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran adalah para Kiai Nahdlatul Ulama, NU, yang memiliki tanah wakaf atau tanah pertanian yang dikelola bersama santri mereka untuk keperluan pesantren. Aksi perampasan tanah ini menciptakan ketegangan horizontal, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tempat NU memiliki basis massa yang kuat. Menurut laporan sejarah, konflik agraria ini memicu permusuhan antara petani NU dan simpatisan PKI yang merasa tanah mereka diambil secara tidak adil. Ketegangan ini diperparah oleh propaganda PKI yang menyebut para kiai sebagai bagian dari 7 setan desa bersama lintah darat, tuan tanah, dan lainnya yang dianggap sebagai musuh revolusi. Selain konflik agraria, PKI juga melakukan provokasi melalui jalur politik dan budaya. Pada 1960, D.N. Aidit, pemimpin PKI, secara terbuka mendukung pembubaran Partai Masyumi yang dianggap sebagai representasi politik Islam modernis. Aidit juga memprovokasi pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam HMI melalui pidatonya di acara CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, dengan pernyataan sinis bahwa jika CGMI gagal membubarkan HMI, mereka sebaiknya memakai sarung saja. Pernyataan ini memanaskan suasana di kalangan mahasiswa Islam. Di tingkat akar rumput, provokasi PKI juga terlihat dalam bentuk kekerasan fisik dan penghinaan terhadap simbol agama. Di Kanigoro, Jawa Timur,
Misalnya, terjadi penyerangan terhadap acara pelatihan kepemimpinan pelajar Islam Indonesia oleh kelompok pemuda PKI. Insiden ini melibatkan pembakaran Al-Quran dan tindakan kekerasan lainnya yang semakin memicu kemarahan umat Islam. Dalam bidang kesenian, PKI melalui organisasi budayanya, Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, memproduksi pertunjukan seperti ludruk berjudul Gusti Allah Mantu yang dianggap menghina keyakinan Islam. Aksi-aksi ini memperdalam polarisasi antara kelompok Islam dan PKI. Ketegangan horizontal yang telah memanas selama bertahun-tahun mencapai puncaknya pada peristiwa Gestapo, Gestok 30 September 1965, ketika sekelompok militer yang terkait dengan PKI mencoba melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Kudeta ini gagal dalam waktu kurang dari 24 jam, namun dampaknya luar biasa. Propaganda anti-PKI menyebar dengan cepat, didukung oleh militer dan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terancam oleh PKI. Pada 18 Oktober 1965, PKI dibubarkan oleh Maijen Soeharto. Namun, tanpa tindakan preventif yang memadai dari pemerintah untuk menjaga keamanan masyarakat, gelombang pembalasan massal terjadi. Massa yang merasa tertekan oleh provokasi PKI sebelumnya, terutama dari kalangan NU dan kelompok Islam lainnya, melancarkan aksi kekerasan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Militer yang memiliki agenda untuk membersihkan unsur-unsur komunis turut memperkuat gelombang kekerasan ini. Menurut laporan sejarah, seperti yang dikaji oleh sejarawan seperti Jeffrey Robinson, jumlah korban tragedi 1965 hingga 1966 diperkirakan mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa, dengan ratusan ribu lainnya ditahan tanpa pengadilan. Kekerasan ini tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga mereka yang dituduh sebagai simpatisan, termasuk keluarga, tetangga, atau bahkan individu yang tidak terkait langsung dengan partai tersebut. Pelajaran dari tragedi 1965. Tragedi 1965 menunjukkan bagaimana provokasi horizontal yang dilakukan oleh elit politik dapat memicu konflik sosial yang menghancurkan. PKI, dengan strategi revolusioner dan propaganda yang agresif, memanfaatkan ketimpangan sosial untuk memperluas pengaruhnya, tetapi pada saat yang sama menciptakan permusuhan dengan kelompok lain, terutama umat Islam. Ketika situasi politik menjadi tidak stabil, provokasi yang telah ditanamkan selama bertahun-tahun memicu ledakan kekerasan yang tak terkendali. Pelajaran utama bagi para politisi adalah pentingnya menjaga harmoni sosial dan menghindari manipulasi masyarakat demi kepentingan kekuasaan. Ketimpangan ekonomi dan rendahnya pendidikan dapat menjadi ladang subur bagi polarisasi, tetapi tanggung jawab elit politik adalah meredam potensi konflik, bukan memicunya. Tragedi 1965 menjadi pengingat bahwa ketika masyarakat akar rumput dihadapkan pada konflik horizontal, akibatnya bisa berupa tragedi kemanusiaan yang tak terbayangkan. Sebagai bangsa, Indonesia harus belajar dari luka sejarah ini. Rekonsiliasi, dialog, dan pendidikan yang inklusif adalah kunci untuk mencegah pengulangan tragedi serupa. Para pemimpin politik harus memprioritaskan persatuan dan keadilan sosial, bukan memanfaatkan perpecahan untuk kepentingan jangka pendek. Dengan memahami akar konflik 1965, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan mencegah provokasi horizontal yang dapat menghancurkan bangsa.